Hadapan guru-guru kita Hinten Berkoko, Hinten Kebenan Suraya Sirna Nasa, KPKN, khusus kepada Sayyidina Muhammad Muhammad Arwahina Fadlati Syekh Muhammad Abdul Basit Al-Fatihah. Alhamdulillah min ar-Rahmanir-Rahim. Ya kana ya lan sayyidina surah al-mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Segenap para syekh musik yang dihadirkan oleh guru kita, khusus kepada putra-putra guru kita yang dapat dijulukan Tigo Tuku Sederhana. Ini bahasa mana ini? Bahasa Padang. Tigo tungku itu yang buat masak itu tungku Sederhana. Jadi tiga kaki yang menopang beban. Ini lebih kuat daripada pakai kaki 4. Lebih kuat kaki 4 atau kaki 3? Kaki 4 ini ada beban ini. Kakinya berapa nih? 4. 2. Kaki 3 itu lebih kokoh daripada kaki 4. Makanya ada larutan cap kaki. Ada obat nyamuk cap 3. Ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat selalu. Pengurus Masjidil ini dimanapun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pengamal Toreko apakah ada di Al-Qur'an? Ada. Surat Al-Jin. Wallahi sarqo wa innahu taqamu ala tariqati la asqainahu ma'an. Surat Al-Jin. Surat Al-Jin ini kalau anak pesantren bisa dijadikan amalan untuk menggandakan uang. Ada melipat gandakan uang. Jadi caranya bukan taruh di amplop atau di kardus 40 lembar. 40 lembar. Ini ya pengalaman. 40 lembar. Kemudian dalam satu malam baca surat Al-Jin 1000 kali. 1000 kali surat Al-Jin sebelum subuh udah harus selesai. Nanti kalau sudah khatam, nanti ada mantranya dibaca. Nanti ambil satu. Ini uang yang ada di kotak ini nggak bakal habis. Tapi kotaknya jangan dibuka. Selamat mencoba. Dan surat Al-Jin ayat 16. Wa'al lawis taqom. Law huruf syarat. Jadi kalau ada syarat pasti ada jawab. Kalau pakai law biasanya jawabannya pakai la. Dalam ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Kalau sekarang wa allawi taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Ya. Seandainya mereka istiqomah, kalau mereka istiqomah, mereka siapa? Dalam tafsir jin dan manusia. Jadi yang ternyata yang bertobat itu bukan saja manusia, tapi juga bangsa jin. Makanya banyak jin yang ikut di talqin. Ya, ini khususnya para wakil talqin yang SAG, seperti Kiai Subur. Ada SA, Sarjana Alam. Jadi cuma wakil talqin yang SAG ini biasanya bukan manusia aja, jin juga pada ikut talqin. Bahkan di forum wakil talqin itu pernah rame, itu ternyata Nyiroro Kidul sudah talqin. Talqinnya kepada siapa? Kepada Kiai Hasan Pati. Ya, jadi talqinnya ke sono. Ya. Kenapa?
talkinya tuh sampai ke sono, ya tingkatannya begitu. Ya, kalau ini Nyiroro Kidul talkinya ke yang bukan SAG, ya, yang biasa-biasa, nggak bisa pasti gemeter. Ngelihat Nyiroro, saya tanya ke Hasan langsung, emang Nyiroro Kidul udah ibuan? Insya Allah. Berarti kita tinggal nunggu undangan di beliau aja. Nunggu undangan mana? Kalau ada Nyiroro Kidul undang mana tuh di Laut Selatan, mau nggak? Datang nggak? Enak. Jadi bukan manakib di darat saja, ada manakib udara, yaitu manakib online, itu manakib udara, ini manakib darat, ada nabi manakib apa nggak keren itu. Jadi wa'ala istaqomu, kalau mereka istiqomah, jin dan manusia ini mau istiqomah, apa jawaban dari Allah, apa fasilitas dari Allah kalau istiqomah? La asqainahum, yakni bakal nginumi ingsun Allah hum ing jin dan manusia ma'an ing banyu wadakon kang beras, akan dikasih oleh Allah, diminumi oleh Allah air yang segar, air rizqon kasiro, bahwa itu artinya adalah rezeki yang banyak, rezeki lahir, rezeki. Tapi syaratnya istiqomah. Kira-kira kita udah istiqomah belum? Udah istiqomah belum? Pantesan airnya kering mulu, mampet mulu. Ya. Ternyata ini masalahnya, kita belum istiqomah. Ini sholat zikir tadi, zikir banyak, kalau manakib banyak. Kalau di rumah sendirian banyak gak? Ini sholat sunnah lengkap sampai 12. Kalau di rumah lengkap apa diskon? Lengkap apa diskon? Diskonnya berapa persen? Ada yang 100% diskonnya. Ini masalahnya kita. Kalau kita istiqomah terus, rezeki nggak bakal kekurangan. Nah, airnya akan ngalir. Ya. Kenapa kita banyak kurangnya daripada lebihnya? Karena kita masih belum bisa istiqomah. Tapi alhamdulillah, kalimat istiqomah sudah kita dapatkan. Apa kalau istiqomah? La ilaha illallah. Sudah ditanam. Ya. Kalimatnya sudah punya, tinggal pengamalan. Orang bisa la ilaha illallah istiqomah itu kalau sudah ditanam. Kalau nggak ditanam nggak bakal bisa istiqomah. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap waktu. Ini sebelum ditalkin sudah kayak gini apa setelahnya ditalkin? Ya. Kalau dulu la ilaha illallah itu hanya untuk orang tahlil, sekelas wakil talqin mayit, sekelas imam tahlil, ini hanya la ilaha illallah kalau nahlilin orang, kalau ada orang mati, baru la ilaha. Kalau dia begitu la ilaha illallahnya hanya nunggu orang mati, berarti istiqomah belum? Kalau nggak ada orang mati, la ilaha illallah nggak? Ada nggak kira-kira imam tahlil ngeluh? Duh, sebulan nggak ada orang mati, tidak ada. Udah, saya tahlil sendiri aja. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Yang bisa istiqomah itu kalau sudah ditanam. Ini makanya dikatakan kalimat istiqomah. Dengan kalimat ini, dengan la ilaha istiqomah. Mau ada orang mati, nggak ada orang mati, la ilaha. Habis zuhur la ilaha. Habis asar la ilaha. Tengah malam orang pada tidur la ilaha. Ya, ini karena punya
punya kalimat istiqomah, punya pohon istiqomah. Apa? Ya makanya bulan Syawal itu syajarah itu pohon. Ya, rumah kalau ada pohonnya sejuk nggak? Rumah rupanya pohon. Wah, komplit kali kayak di sini. Ada pohon rambutan, ada pohon mangga. Rumah kalau rupanya sejuk nggak? Udaranya enak nggak? Enak. Yang lain kepanasan, kita adem karena ada pohon. Yang lain itu kena debu waktu kemarau. Rumah kita aman karena ada pohon. Yang lain pada banjir. Kita alhamdulillah karena ada pohon. Hati manusia itu ibarat rumah. Kalau rumah ini ada pohonnya, ya, kalau rumah kita ada pohonnya, hati ada pohon Al-Qur'annya, kalimat la ilaha illallah. Hatinya adem. Dalam bahasa usul uripe ayum rumongso aman nunung engroso kondoyen sabar naimot najan kabeh pinagir saking pangeran, kabeh pinagir saking pangeran. Orang kalau punya guru mursyid, punya syajaratul Quran, punya ditanam dentan coba ke indro-dodo, maka hidupnya akan ayam karena ada pohon. Beda rumah yang ada pohonnya dengan yang nggak ada, beda nggak? Uripe ayam, sabar, nerima meskipun hidupnya pas-pasan, nyantai aja kan bro. Mau nggak hidupnya pas-pasan? Ibu-ibu hidupnya pas-pasan mau nggak bu? Hidup pas-pasan mau nggak? Hidup pas-pasan itu enak. Mau beli beras? Mau berangkat umroh? Mau nikahin anak? Mau nikah lagi? Ini saya harus yang belakang. Ya. Punya utang? Nah, punya utang, ada yang nagih, pas duitnya ada yang nagih, kita nggak punya duit, pas kita lagi nggak ada di rumah. Itu namanya hidup Ini semua perlu ditirakati, harus istiqomah. Jadi yang bisa istiqomah itu hanya orang yang sudah ditalqin, itu bisa istiqomah, punya kalimat istiqomahnya. Kalau kalimat istiqomahnya nggak punya, nggak bakalan bisa istiqomah. Ya. Mohon maaf, istiqomah meskipun itu orang imam tahlil kayak tadi, tapi tiap ada orang mati dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ada kalimat, tapi kalau nggak ditanam hilang. Kan zaman Covid kan banyak yang mati. Orang Madura pulang tahlil bukan ditenteng, tapi dipikul besetnya. Dari mana kak? Ini ulang tahlilan saya. Banyak Covid banyak orang kayak mati. Dari pagi di sini, rada siang di sini, dipikul itu. Karena banyak orang kayak mati katanya. 10 kali baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau belum ditalqin, itu la ilaha illallahnya buat siapa? Buat siapa itu la ilaha illallahnya? Ditransfer, diberikan kata protokolnya, kita tujukan pahalanya buat mayit. Lah kita yang baca la ilaha illallah dapat apaan yang baca? Dapat jamaah biasa besetnya kiainya besetnya tidak. Tanya ke jadi kamu
Berapa tuh kalau biayanya? Itu karena dia belum ada pohon, belum ada sejarah. Ya. Maka orang yang ditalkin itu, yang ditalangkan kalimat istiqomah itu enggak sembarangan. Kalau kita sudah ditalkin, sudah ditalangkan sejarah ini, ibarat ke bank kita udah punya nomor rekening. Sebanyak apapun kita bawa duit sekarang, mau datang ke bank, mau nabung. Kalau tidak punya nomor rekening, kita masuknya ke rekening gawat. Orang lain kita bisa nabung sendiri itu kalau punya nomor rekening. Ya. Nomor rekening. Cuman rata-rata jujur. Ya. Ini kita rajinan nabung atau rajinan transfer? Ya? Kita sebenarnya punya nomor rekening, tapi rajinan nabung ke nomor sendiri atau transfer ke orang lain? Kok bisa begitu? Jadi kalau kita ini sudah punya nomor rekening, kita bisa nabung sendiri. Jadi nggak usah nunggu orang mati. Ada orang mati, nggak ada orang mati. Ada orang mati. Makanya ini yang punya pohon, yang sudah punya pohon, kalaupun umur habis, ada yang nahlilin alhamdulillah, nggak ada juga nggak apa-apa. Orang udah tiap hari la ilaha illallah. Makanya ada iban yang meninggal sudah ditahlil apa sudah dimanakin? Dimanakin. Kalau tahlilan itu sebentar. Pengalaman para imam tahlil itu di tahlilnya lama, la ilahnya banyak, di khusyuk-khusyukin, di mantap-mantapin la ilaha illallah. Dia khusyuk-khusyukin, di mantap-mantap. Itu kalau tahlil di rumah orang kaya. Rumahnya gede, fasilitasnya banyak, baru giliran diundang di rumah yang kecil, di ujung gang itu maksudnya ya Allah, Fatihah. Ya itu cepet banget kita. Iyalah, jangan lama-lama orang besok gepeng kayak gini. Jadi yang bisa punya kalimat istiqomah, walau istiqomah yang dapat ma'an ghodaqoh, bisa dapat ma'an ghodaqoh ini syaratnya harus istiqomah. Yang bisa istiqomah itu yang punya kalimat la ilaha illallah. Yang tidak punya kalimat istiqomah, mohon maaf, bukan ngenteng-ngenteng, tapi lihatlah dalam surat Ibrahim itu dalam bulan Syawal. Kalau kalimat thayyibah yang ditanamkan itu seperti pohon yang asluha sabitun wa farmuha, nancap akarnya nancap, batangnya menjulang tinggi, itulah yang ditanam. Nanam singkong, langsung dia akan ke bawah, akan ke atas. Batang singkong kita lemparin, dilempar, nempel di tanah. Hidup nggak? Hidup. Tapi ada akar nggak ke bawah? Ada, cuma sedih. Ketendang sama anak kecil, masalah nggak? Kena hujan, hanyut nggak? Keinjak mati nggak? Tapi kalau ditanam akarnya kita tendang, bonyok nggak kakinya? Inilah la ilaha. Makanya senang ada cerita lama ini sebenarnya. Ada seorang kiai yang punya burung. Ya, biasanya itu kiai punya burung. Ya, burungnya mati. Seorang kiai punya burungnya mati. Kiainya nangis karena burungnya mati. Karena kiainya burungnya mati nangis, bunyai ikut nangisin apa bunyai? Jadi
kiai punya burung, burungnya mati. Burungnya kiai mati, burung mati, punya kiai. Ini nggak disebutin kiai sama yang burungnya mati. Nangis itu. Sampai nggak mau ngajak beberapa hari, stres itu kiai. Bingung. Karena punya burungnya mati. Burungnya satu-satunya lagi. Jadi burung satu-satunya nangis dia. Waduh, santrinya bingung ini gimana, ini ngajar prek, ngajar libur semua gara-gara kiai burungnya mati. Beberapa hari akhirnya ada santri senior ngadap kiai, mohon maaf kiai, kenapa kiai begitu sedih? Timbang burung aja. Kalau kiai mau saya cari gantinya itu. Saya carikan burung yang sama, bahkan yang lebih gede daripada burungnya dia. Awas, pikirnya jangan ngawur. Saya cariin, apalagi di Jakarta banyak. Kalau Jakarta di mana? Pasar Pramuka itu, burung apa aja, cucuk rowo ada. Burung hantu juga ada. Kata kiainya, "Dong, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi masalahnya, dong, bukan harga burung yang saya tangisi. Burung ini burung luar biasa. Tiap pagi, siang, sore, malam dia zikir la ilaha illallah. Pagi kiainya datang, la ilaha illallah. Siang zikirnya la ilaha illallah. Sore la ilaha illallah. Ini biasanya burung apa? Burung beo. Dulu saya tinggal di Cipinang, Ponggong itu punya bos berat, Haji Iton Mustafa. Itu punya burung beo. Setiap hari, selamat pagi bos. Selamat pagi bos. Pancasila. Raya luar, raya luar. Sekarang burungnya mati. Burungnya Haji Iton mati. Haji Itonnya sekarang juga ikut. Nah, masalahnya ini burung tiap hari zikir la ilaha illallah. Pagi siang saja dia sendiri. Tapi kemarin ketika saya mau melihat dia zikir la ilaha illallah, dia sakaratul maut. Sakaratul maut. Wes mati tidak bawa la ilaha, padahal zikir tiap hari la ilaha. Ini hanya burung, nggak ada hisab nanti di akhirat, selesai binatang. Ini saya bayangkan bagaimana kalau ini terjadi dengan manusia. Manusia tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati tidak bawa la ilaha. Ini yang ditangisi kiai. Ya. Bukan masalah burungnya, bukan masalah harganya. Kata muridnya, emang ada kiai orang yang banyak tuh, banyak. Lidahnya la ilaha illallah, la ilaha tiap hari, ada tahlilan, ngikut, ada ini, maka ada 7 hari, 40 hari, ngikut semua. Terus ya, terkenal ahli tahlil. Jadi ternyata ahli tahlil itu tidak jaminan menjadi ahli la ilaha illallah. Padahal bikinnya la ilaha illallah. Bukan ahli zikir, bukan ahli Allah, tapi ahli tahlil banyak. Masalahnya di mana? Karena burung tadi belum ditalqin. Burungnya belum ditalqin. Kalau itu kalimat itu ditalqin, dimasukkan ke dalam dadanya, ditembak di indro dodo, maka kalimat itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang sampai menghadap Allah. Tanaman zikir yang sudah ditanam benar-benar nggak bakal hilang. Ada orang Bandung katanya temannya Kiai Akang kalau nggak salah. Jadi talqin kabur, boro-boro ngamalin, boro-boro manakib ngamalin juga nggak kabur. 10 tahun kemudian, konon dia lagi kena masalah. Datangnya bukan ke gurumu, dia datang ke mbah ini, eyang ini, buyut ini. Wah, orang-orang ahli begitu. Nah,
Pada satu saat ketemu dengan ahli yang katanya normal, nggak tahu paranormal apa para nggak normal. Datang ke situ, kata paranormal tadi, kamu nggak boleh minta doa sama saya. Kamu itu sudah punya guru, minta sama guru kamu. Kaget ya, dari mana guru yang mana? Guru yang mana, Mbak? Itu yang ada di HP kamu. Ternyata di HP-nya itu masih ada foto Abah. Dia kaget loh, kok Mbak tahu ini ada foto aku? Orang tadi Abah Osnya kesini. Abah Osnya kesini ngasih tahu ke saya. Itu luar biasa kasih sayang guru. Udah begitu aja nih saking sayangnya guru, suruh balik, suruh parkir lagi. Jadi ternyata Abah masih udah menanamkan kalimat itu, ini nggak bakal tersesat, ditarik lagi oleh Abah. Maka tanaman itu nggak bakal makanya orang kalau ikhwan, kalau ada yang mau meninggal, udah mau meninggal, jangan dimaafin. Halo, halo, wah itu udah nggak zaman, nggak ada tahu ikhwan dari sekarang banyak. Suruh ngapain? Hataman kalau ada ikhwan yang kiranya umurnya udah mau habis, hataman dibantu dengan ini. Ini ada ceritanya. Cerita dari Padang, kampung yang jauh. Ada emak datang ke Jakarta. Karena murid anaknya Ikhwan, si Ajo Ikhwan diajak manipulasi emak. Ikut talqin, yang talqin kalau nggak salah waktu itu dengan Wali Siregar. Dengan Wali Siregar. Ditalqin dengerin aja, nggak tahu paham nggak paham, yang penting ditalqin. Namanya orang kampung, kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia juga nggak bisa, ya. Kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia nggak bisa. Tapi kalau sinetron paham ya. Jadi kalau sinetron paham, kalau suruh ngomong nggak bisa. Ini yakin ada yang Sunda, ada yang yang orang Jawa, ada orang Sunda ngomong, ngerti nggak? Tanya ngerti nggak? Ngerti? Ya ngerti sih, cuma ngomongnya susah. Sama begitu juga. Ya. Makanya benar, ya susah untuk ngomong pakai bahasa Sunda, kecuali Rusdi. Nah, ya, deal. Jadi orang ditakdir ngikut, karena di Jakarta ini cuma main, akhirnya pulang ke kampungnya. Pulang ke kampung, di sana menghadapi sakaratul maut. Sebagaimana umumnya di kampung itu didatengin ustaz kiai, diajarin isi mak, ayo mak, la ilaha illallah, la ilaha, mak diem aja. Mak nggak ngerespon. Akhirnya bingung gimana ini. Padahal emak sholat, emak juga puasa, emak juga zikir, tapi diajarin la ilaha susah. Akhirnya dari kampung telepon ke Jakarta. Dari kampung, aduh emak diapain di Jakarta? Ini suruh baca la ilaha nggak iso. Susah. Kata ajonya, oh yo, HP-nya taruh di telinganya. Jadi HP-nya taruh di telinganya. HP-nya suruh taruh di telinganya. Kata Ado, alah itu sudah. Alah. Dari Jakarta ke Ciracas diginiin dari sana. Wes meninggalnya. Ternyata nunggu yang ingat waktu ini khusus buat orang yang sudah ditalqin. Kalau kita punya saudara, mohon maaf, punya tetangga dipanggil belum ditalqin, jangan coba-coba. Diusir nggak itu? Diusir, bukan tempatnya.